Halo Om, Assalamualaikum, selamat datang di Umon Hobi. Di video kali ini kita akan unboxing satu lagi. Dan satunya itu dari anime One Piece. Karakter ini adalah karakter dari ketiga bersaudara yang kita tahu, ASL, S, Sabo, Luffy. Dia ini adalah orang yang sempat hilang dan waktu dewasa dia kembali ke Luffy. Terus juga dia mewarisi api dari S. Ya betul, dia adalah Sabo. Dan langsung aja kita unboxing satu dari DT Studio Sabo. Dan inilah box art dari DT Studio Sabo. Ini bagian depannya. Sini ada gambar-gambar dari kru Mugiwara. Ini ada Luffy, Zoro, Franky, Usopp, dan Sanji. Terus di bagian atas, di sini ada gambar Sabo, ada art Sabo, dan di bagian sampingnya ada logo DT Studio. Dan langsung aja kita bongkar boxnya, kita ambil styrofoamnya. Dan ini styrofoamnya, langsung aja kita buka lakbannya. Dan langsung aja kita angkat tutupnya. Dan langsung aja kita buka plastiknya. Ini partnya itu langsung gede-gede nih, jadi kita harus hati-hati bukanya. Ini ada senjatanya Sabo. Kita dapat senjatanya Sabo di sini. Ini ada sayapnya. Ini sayap apinya. Sini juga ada satu lagi sayap apinya. Terus yang kecil-kecilnya kita dapat apa nih, kayak bagian dari base-nya itu, ini kayak naga-naga gitu. Kita dapat beberapa di sini. Di sini ada 4 kepala naganya. Ini ada kepala Sabo. Ya, kita ambil yang kecil-kecil dulu. Efek-efek api. Ada tangannya Sabo. Efek api juga. Ini adalah pipa dari senjatanya. Kemudian kita angkat bagian yang ini. Hati-hati angkatnya, takut patah. Ini adalah upper body dari Sabonya, body bagian atas. Dan ada efek api yang bentuk naga kayak gini. Dapat plat nomor serinya.
Ini ada kabel USB, mungkin buat LED-nya. Dan bagian yang paling besar itu ini, dia adalah base sekaligus bodi bagian bawah dari sabunnya. Ini lumayan berat nih. Hati-hati Om, angkatnya meski hati-hati karena ini udah nyatu nih, udah nyatu dari base, api, terus juga ada bodi sabunnya. Dan seperti ini. Udah, semuanya udah kita kumpulin. Langsung aja kita rakit semua part-partnya. Oke Om, part-partnya udah di sini. Langsung aja kita satuin sabunnya, dan di sini udah ada base-nya. Terus langsung aja kita pasang bodi bagian atasnya, karena di base-nya itu udah nempel bodi bagian bawahnya, kakinya itu. Kita pasang yang ini, bodi bagian atas yang ada badan naganya, apinya es yang udah jadi naga. Kita tempelin aja. Di sini ada lubang buat ke kakinya, dan di bagian sini juga ada lubang buat ke base-nya. Pelan-pelan aja. Posisinya harus pas kayak gini. Jadi lubang yang di perut sama lubang yang di base kita pasin. Udah klop, kita pasang bagian ini, bagian senjatanya. Kita masukin aja ke tangannya si Sabo, masukin aja, dan bagian ujungnya itu kita colokin. Yang ini kita colokin sini pakai magnet. Jadi tinggal klop aja, tempel aja. Masanya bisa kayak gini atau bisa kayak gini, bebas sih, selera kalian aja. Terus di sini ada tangan yang ini, tangan yang lagi pakai jurus naganya, jurus cakaran ini, tempel di bagian kiri di sini. Terus kita pasang kepala sabunnya. Ini kepalanya, tempel aja di bagian sini, bagian lehernya. Klop. Habis itu kita pasang aja. Ini ada naga-naganya, kayaknya ini di base. Kita cari aja yang cocok di bagian mana ini base-nya. Mungkin di bagian sini. Ini di bagian sini mungkin. Biasa karena nggak ada manual booknya, jadi kita harus bisa ngira-ngiranya. Kita pas-pasin aja lubang-lubangnya itu di bagian mana. Kalau nggak klop atau nggak pas, kita cari lubang yang lain. Ini di bagian sini. Udah terpasang semua naga yang di base-nya. Sekarang giliran kita pasang sayapnya. Dan ini sayapnya itu bentuknya kayak naga ya, kayak sayap naga. Kayaknya ini ada di sebelah kiri. Sebelah kiri itu berarti di sini. Pasang aja pelan-pelan, dipasin aja. Udah pas. Dan satu lagi di sebelah kanan, yang ini sebelah kanan di sini. Colokin aja, ini ada besinya panjang, kita pasin aja ke lubangnya. Kita pasin arahnya yang lurus. Kalau nggak lurus dia bakalan pecah resinnya karena nggak kuat kena besi.
Kalau udah lurus, udah masuk, udah klop, udah jadi, dan tinggal ini efek yang kecilnya kayak gini kita tempel di sini. Dan satu lagi di sini di bahunya. Dan jadilah sabonya. Keren banget ini, lagi mau terbang kayaknya. Dan inilah DT Studio Sabo. Setelah kita satuin, kita tempelin part-partnya, kita taruh di tempatnya masing-masing, dan jadilah sabo yang keren banget. Kelihatannya dia tuh hidup banget dari posenya, dari ekspresinya. Dan status sabo ini DT Studio membuatnya materialnya seperti biasa, resin. Kebanyakan status pakai resin. Ini resinnya ada yang clear seperti ini. Kemudian ada juga resin yang solid kayak di base-nya. Status sabo ini dibuat dengan skala 1/6, dimensinya yaitu 40 x 40 dan tingginya itu sekitar 54 cm. Sampai ke sayap sini dia tingginya sekitar 54 cm. Dan setelah saya lihat semuanya, setelah dipasang, ternyata oke banget sabonya. Dia posenya itu keren, lagi jongkok kayak gini, dan dia bakalan terbang dengan ngeluarin sayap apinya. Sini api dari es, yang es ninggalin buah merah-merah, dan ternyata dimakan oleh sabo juga, oleh saudaranya. Dan ini hasilnya. DT Studio membuat status sabo dengan epic banget. Di sini base-nya nggak kayak base seperti status umumnya yang piringan kayak gitu. Dia bikin base-nya itu berbeda. Di sini ada split levelnya kayak gini, ada lingkaran yang pendek, terus di sini ada tabung, di atasnya juga ada lingkaran lagi yang ditumpuk. Di bagian bawah di sini ada tali berwarna emas, berwarna gold. Kemudian base-nya ini berwarna hitam dan ada dry brush warna abu-abunya. Dan di sini dia ada pilar-pilar, ada 4 pilar, dan pilar ini ada naganya yang linker. Jadi di pilar ini ada naga yang linker. Jadi nggambarin banget kalau sabo itu ciri khasnya adalah naga. Terus di bagian base-nya yang ini, tabung ini, dia ada reliefnya. Di sini ada relief dari kehidupan sabonya. Dari sabo dengan es, ada di sini ada kuma yang sedang ditusuk-tusuk seperti ini. Kemudian juga di sini ada makam dari es dan makam Shirohige. Saat itu sabo ngunjungin makam es. Kemudian juga di sini dia ada memori dia saat menukar cawan dengan Luffy dengan es. Bertiga itu, pokoknya di sini reliefnya udah ngambarin sabo banget. Kemudian naik di atas, di sini juga ada base yang berwarna gold, ada corak batiknya seperti ini, ada ukiran-ukirannya. Dan di sini ada air. Jadi ada air, soalnya airnya itu tumpah. Di sini juga dia lagi naikin, ada bongkahan atau pilar atau apa. Saya nggak inget ini di bagian mana. Di sini sabonya lagi jongkok, dia lagi pegang senjata pipanya, ciri khas dia waktu kecil sampai sekarang juga. Dan dia ngeluarin efek api yang membentuk naga. Nah, di bagian sabonya sendiri, di bagian kaki, kita lihat seperti biasa. Di sini warnanya itu hitam, terus ada gradasi ke abu-abu, tapi di sini bahannya itu polos. Dia nggak ada kayak jahitan atau ada tekstur benang, tekstur kain, dia nggak ada. Di bagian sepatu bootsnya dia catnya itu kayak kulit, kayak boots. Terus ada kancing-kancing yang berwarna emas, dan di situ ada tali-tali pengikat sepatunya. Di bagian baju dia warnanya biru, ciri khas sabo. Waktu kecil juga dia pakai bajunya kan kayak gini, warna biru. Terus ada gradasi ke warna abu dan hitam. Di sini juga ada tali pinggangnya.
Tali pinggangnya berwarna kulit dan ada aksen berwarna goldnya. Kemudian di bajunya itu ada kancing-kancing yang berwarna silver. Dan salah satu ciri khas Sabo juga dia pakai shawl warna putih kayak gini. Kayak Levi kalau di Attack on Titan. Kayaknya ini tuh karena dia itu termasuk ke bangsawan ya. Jadi penampilannya tuh kayak gitu. Ciri khas dia itu pakai shawl kayak gini. Kemudian dia pakai jaketnya itu warnanya hitam. Jaketnya hitam. Jaket panjang hitam. Terus dia pakai sarung tangan. Sarung tangannya juga warnanya warna kulit. Jaketnya itu dia warnanya polos, nggak ada teksturnya juga. Terus di bagian Sabonya, wajahnya kalau menurut saya udah cukup mirip. Dia juga ada bekas lukanya di bagian matanya. Tapi di sini sepertinya di bagian matanya itu dia masih pakai stiker. Tapi udah rapi, udah oke. Kayaknya bakalan awet kalau nggak digosok-gosok sih. Rambutnya juga udah oke, Sabo banget. Warna kuning pirang dan dia rambutnya agak gondrong. Kalau kecilnya kan dia nggak seperti ini ya, nggak tebal kayak gini rambutnya. Topinya ciri khas dia waktu kecil juga kan topinya kayak gini. Terus di topinya itu ada gogelnya. Ya kayak gitu Sabonya udah oke banget kalau menurut saya. Terus di bagian ekornya ini, ekor apinya dia warnanya transparan. Sabo ini apinya warna transparan, bening, dan ada warna merah terus ke orange. Jadi ada gradasi merah terus ke orange. Oke sih warnanya. Saya suka warnanya kalau resin yang bening kayak gini. Kayaknya punya nilai plus banget. Kemudian di bagian sini dia ngeluarin sayap naga. Yang kanan dan kiri. Sayapnya itu bentuknya kayak gini. Ciri khas naga. Jadi ada tulang-tulang dari sayapnya. Kemudian di sini juga ada sirip-sirip sayapnya. Dan ini wujudnya itu masih api. Jadi nggak bentuk naga tapi api yang menyerupai naga. Dan Sabo ini dibuat sangat terbatas, hanya 300 piece saja. Di sini ada platnya, dan tertera di sini per 300 piece seluruh dunia. Oke sih, nggak terlalu banyak bikinnya, jadi terbatas banget. Dan tadi kita udah dapat kabel USB, kita coba aja colokin Sabonya. Apakah dia akan nyala? Apakah nggak ada LED-nya? Karena saya belum nemuin lubang buat nyolokin USB-nya. Ini sambil saya cari dulu. Dan ternyata ada lubang buat USB-nya. Kita coba aja colokin. Dia lubangnya itu ada di sini. Ada di bagian belakang di bawah. Tadi saya nggak kelihatan. Colokin aja langsung di sini. Dan nyala juga Sabonya. Di sini nyalanya di bagian base-nya. Di bagian airnya itu nyala. Dan mungkin kalau gelap dia bakal mantul ke atas karena di sini bening. Jadi mungkin nyala USB-nya bakalan sampai ke atas. Kayak gini hasilnya kalau dinyalain Sabonya. Oke banget sih. Walaupun LED-nya cuma nyala doang, tapi oke. Di sini ada saklarnya. Kalau digeser dia akan mati. Dan ini perbandingannya. Kalau dimatiin dan dinyalain. Dilihat secara keseluruhan, status Sabo dari DT Studio ini udah oke banget. Dia posenya udah keren, materialnya juga oke, kokoh. Kayaknya bobotnya juga lumayan sih, nggak terlalu enteng. Jadi dia itu nggak kopong kelihatannya. Karena base-nya aja berat. Ini juga part-partnya berat. Jadi buat kalian yang pengen koleksi One Piece, tattoo One Piece, apalagi ini kalian suka Sabo atau kalian pengen koleksi S, Luffy, Sabo, dijajarin semua, kalian boleh pilih DT Studio ini buat koleksi kalian. Karena menurut saya dia udah oke banget, rekomendasi banget buat kalian koleksi. Kalau dipajang dia bakalan oke banget. Dipajang di lemari atau dipajang di meja yang terbuka dia oke banget pasti.
keren pokoknya. Sekian video unboxing dan review DT Studio Sabo dari saya. Kalau banyak kekurangan, mohon maaf. Kalau kalian tahu lebih banyak tentang DT Studio Sabo ini, kalian boleh tambahin di kolom komentar, biar kita bisa sharing apa aja yang jadi kelebihan atau kelemahan dari DT Studio Sabo ini. Makasih banyak buat kalian yang udah nonton videonya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya. Jangan lupa juga kalian share ke teman-teman kalian, biar mereka juga bisa tahu tentang video-video unboxing sepatu kayak gini. Dan terus jaga kesehatan. Wassalamualaikum dan sampai jumpa di video unboxing berikutnya.